20 tahun ditinggalkan terbengkalai oleh pemiliknya yang diyakini melakukan pesugihan, sebuah pabrik aki dan bangunan rumah yang menempel ini menyimpan segudang misteri, serta gangguan astral yang kerap dirasakan warga sekitar. Udah lama sih sebelum saya lahir udah ada ini pabriknya. Kurang lebih udah 15 tahunan nih tutupnya dia. Kuatnya isu pesugihan ini muncul ketika sang pemilik pabrik seolah melakukan hal yang diyakini warga sebagai sebuah ritual, di mana pada waktu tertentu dua patung monyet yang dipercaya menyimpan sosok astral di dalamnya kerap dikeluarkan dari kamarnya dan dimandikan. Sekarang ini pemiliknya udah meninggal. Dia meninggal tuh di kamar mandi ya. Ada yang memang tinggal di rumah ini. Dulu memang dia karyawan di sini, tapi mereka boleh tinggal di sini. Nah, menurut infonya tuh seperti itu, Pak. Ada cakar-cakaran ya, seperti cakaran nggak tahu itu cakaran monyet atau apa gitu ya. Warga sekitar mengaku ikut merasakan aura mistis serta gangguan dari lokasi pabrik ketika masih aktif. Bahkan beredar cerita mitos jika karyawan pabrik banyak yang tiba-tiba jatuh sakit hingga meninggal secara mendadak sejak patung monyet tak pernah lagi dimandikan sang pemilik. Ini karyawan hilang nggak jelas. Awalnya sehat, tahu sakit, meninggal. Nggak hanya satu karyawan, banyak karyawan. Lalu seperti apa sosok yang sering mengganggu warga sekitar dan apa alasan sebenarnya dari kemunculan gangguan tersebut? Kayak Kak Rudi, kan Anda, ini dia tempatnya. Ini tuh bekas pabrik, bangunan bekas pabrik aki mobil yang sudah kosong itu sekitar 15-20 tahunan. Oke. Dan isunya itu pemilik dari pabrik ini melakukan pesugihan terhadap sosok kera. Ya. Aku masih nggak tahu apakah itu benar atau memang itu hanya isu yang ada di kalangan masyarakat sekitar. Cuma kalau yang Kananda sama Kak Rudi lihat, ini kan kita udah masuk ke daerah bangunannya ya? Ya. Yang kalian lihat tuh udah ada apa aja? Kalau sejauh ini sih kalau untuk melihat di goibnya sih saya belum melihat ya. Tapi saya mendapatkan hawanya. Hawa yang dibilang itu ada segi hawa yang negatif Mas ya. Tapi untuk sosoknya saya masih Belum ada melihat. penglihatan ya? Menyusuri ruangan demi ruangan, Rudi dan Den Ananda dapat merasakan perbedaan tekanan hawa panas ke hawa dingin, terutama Den Ananda yang mulai merasakan aura pesugihan. Nah kalau di sini lebih ke dingin, tapi emang masih ada segi yang dimana betul kata Fasya bahwa di sini ada yang melakukan hal pesugihan kayak gitu. Oh itu benar Kananda? Iya, boleh saya lihat ya. Jadi kenapa saya bisa bilang ada pesugihan di bangunan ini, emang ada suatu makhluk gaib sekilas itu emang kalau yang saya lihat emang dia lebih ke dominan hal-hal yang berkaitan dengan pesugihan gitu. Mungkin aku juga belum ngasih tahu ke Kananda, ke Kak Rudi, kalau kan di depan bangunan ini tuh langsung jalanan ya, Iya. jalan raya. Di jalan raya pun sering terjadi kecelakaan yang lagi-lagi diisukan itu disebabkan oleh sosok yang ada di bangunan ini. Karena memang banyak orang yang jalan tiba-tiba tabrak tiang. Aku nggak tahu memang kalau itu benar adanya atau tidak. Tapi kalau sejauh ini yang Kananda lihat mungkin iya atau enggak? Kalau sejauh ini kan kebetulan saya juga suka lewat jalan depan bangunan ini ya Mas ya. Kalau di segi diganggu sama goib yang ada di sini sih, kalau penglihatan saya itu tidak ada. Tapi emang kebanyakan adalah kelalaian manusia aja. Oh. Karena emang itu lebih ke pertigaan ya pada saat Iya, betul. Kayak gitu sih Mas. Oh, berarti tidak ada hubungannya dengan sosok-sosok yang ada di bangunan ini ya Kananda. Penglihatan saya. Setelah menyusuri sudut demi sudut dari lokasi pabrik, kini Den Ananda dan Rudi secara berkesinambungan dapat merasakan kehadiran sosok-sosok astral yang muncul dengan wujud yang berbeda-beda.
Dan Ananda dan Rudi pun akan mencoba membuka jalur komunikasi dengan salah satu sosok yang terlihat demi bisa menguak misteri pesugihan yang ada di lokasi pabrik. Kalau sosok anak kecil, coba udah kamu lihat. Kayaknya ada ya itu. Saya nggak lihat sosok yang kamu sebutin yang kera itu, tapi saya merasa seperti ada keriuhan di sana. Iya. Ada suara riuh. Pelan-pelan, Kak Rudi. Aduh. Misi, assalamualaikum. Wah, hati-hati ya Tim. Ada lubang. Ada 8 anak kecil di sini. Mereka lagi bermain, mereka membentuk lingkaran. Dan mereka melompat-lompat ke samping, menghadap ke kanan. Ada 8 di sana. Ada 3 laki-laki dan 5 perempuan. Bentuk mereka ini aneh. Ada yang telinganya panjang dan ada yang bentuk kaki kaki dari lutut sampai ke bawah itu seperti kaki kambing. Jadi waktu itu saya diceritain sama teman saya itu. Dia bilang kalau di area depan anak kecil lagi lari katanya. Mereka bentuknya aneh-aneh. Terus mereka ini siapa Kak Rudi dan kenapa bisa ada di pabrik ini? Permisi, assalamualaikum. Kenapa Kak Rudi? Hah? Mereka bau. Bau. Mereka ini bau sekali. Mereka anak-anak dari penghuni-penghuni di sini yang mereka tuh dari berbagai penjuru tempat ini. Ketika tempat ini terbengkalai, mereka akhirnya tinggal di sini, menjadikan ini tempat tinggalnya. Oh, oke. Terus soal pesugihan yang memang diisukan terjadi di pabrik ini, apakah benar adanya? Hati-hati kan Anda. Jadi sosok ini pas ya, sosok 8 anak ini tidak mengetahui adanya soal pesugihan sendiri. Kenapa bisa tidak mengetahui? Karena dia asalnya itu bukan di bangunan ini, Fas ya. Melainkan emang dia itu datang ke sini pada saat bangunan ini sudah kosong. Oke, mungkin kalau soal pesugihannya kita kesampingan dulu. Apakah ke-8 sosok ini pernah melihat sosok kera yang ada di bangunan ini? Dia bilang dia sempat melihat sekilas saja. Sempat melihat sekilas saja. Kamu ngeliat di mana? Iya, ngeliat di mana? Kamu ngeliat di mana? Katanya di sebelah sana. Coba kita ke sana. Pelan-pelan kan Anda, aduh. Permisi, assalamualaikum. Rudi kenapa? Hah? Kamu kayak melihat apa? Kenapa? Kan Anda. Aduh, hati-hati Kak Rudi. Kenapa kamu? Tadi ada sosok seperti nenek-nenek. Dia berjalan ke arah sini, tapi jalannya mundur. Dia jalannya mundur seperti ini, dan dia wajahnya itu seperti wajah ketakutan. Dia mundur dengan seperti orang yang lagi diincar sama sesuatu yang menakutkan. Dia juga berteriak dengan suara paraunya seperti ini. Mendengar suaranya memanggil ya, dengan suara nenek-nenek itu. Memanggil, minta pertolongan gitu ya, tolong gitu. Dia tadi lewat sini. Ciri-cirinya dia pakai seperti baju mirip piyama, warna krem, mirip piyama krem, dan dia memang sudah tua. Dia mundur tadi ke arah sini. Terus sekarang sosoknya ada di mana, Kak Rudi? Saya kehilangan dia.
Tapi ngomong-ngomong, saya bisa merasakan di tempat ini dulunya aktivitasnya banyak sekali. Dan ini seperti ruangan inti. Ada banyak barang-barang, sofa. Jadi ini adalah ruangan yang sangat yang inti ya, ruangan keluarga. Rudi merasakan residu energi masa lalu dari lokasi yang dulunya digunakan sebagai ruang keluarga, di mana banyak aktivitas yang terjadi. Kak Rudi, aku mau nanya sesuatu. Karena Kak Rudi sudah mendapatkan gambaran seperti apa aktivitas di ruangan ini. Apakah Kak Rudi sempat melihat ada aktivitas yang aneh yang dilakukan di bangunan ini sendiri? Aktivitas aneh? Iya. Nah, ada makanan. Ini kayak makanannya untuk dibagi-bagi sih. Ya, bentuknya box ya, Budi ya. Untuk dibagi-bagikan ke siapa? Biasanya dibagikan ya ke orang-orang sekitar. Nggak mungkin orang jauh. Oke, tapi aku masih belum dapat nih. Karena biasanya kan orang-orang yang suka membagikan makanan seperti itu memiliki maksud tertentu. Contohnya untuk mungkin amal atau berbagi-bagi saja. Kalau ini tuh mereka dalam rangka apa memangnya Kak Rudi? Boleh saya bantu, Budi? Oh, Nek. Kenapa? Kananda? Aduh. Ayo sini, Nek. Sini, Nek. Ayo, sini. Sini. Hah? Ayo sini, Nek. Ayo kenapa menghilang? Ayo sini. Kananda, Kananda. Aduh. Jadi ini ada sosoknya nenek yang tadi sempat Budi temui. Hah? Dan sosoknya itu sama banget, sama ya apa yang sudah disebutkan juga. Mukanya itu agak ke Chinese. Nah, dia kayak ingin ngasih tahu soal kehidupan yang ada di sini dulunya itu. Dia bilang makanan itu dikasihkan ke tangga-tangga ataupun pejalan kaki yang pada saat Melintas ke di sini. depan bangunan ini ya. Makanan ini dikasihkan untuk hal yang bisa kita katakan suatu tumbal. Jadi ada misi-misi tertentu yang bahwasanya adalah si pasangan suami istri ini untuk meminta tumbal. Tapi sebentar, lagi-lagi aku baru pertama kali mendengar hal seperti ini. Karena yang aku tahu, tumbal untuk pesugihan itu kan bukannya kita harus menentukan orangnya siapa, lalu barulah kita memberi orang itu untuk tumbal. Tapi kan kalau dia memberi nasi itu bukannya random aja ya kan Anda? Betul. Jadi emang itu ngacak, Fas ya. Ngacak. Misalkan gini, ini yang saya tangkap dengan penjelasan si sosok nenek ini adalah pada saat-saat tertentu, Fas ya, ini pasangan ini menyiapkan makanan untuk dikasihkan. Misalkan contohnya di malam Jumat. Iya. Di malam Jumat itu ada suatu lelaku yang dia mesti atau wajib untuk ngasih makanan. Yang ngasih makanan itu dalam segi dia misinya itu hal yang diminta untuk tumbal, dijadikan tumbal gitu, Fas. Oke, mungkin kan Anda sebelum lebih jauh lagi kita ngomongin soal tumbal. Iya. Nenek-nenek ini siapa kan Anda? Siapa namanya? Salah satu penghuni rumah ini. Apakah dia juga anggota dari keluarga itu atau gimana? Kalau jadi dibilang dalam satu anggota keluarga, ya Pas ya. Jadi sebetulnya pasangan
suami istri itu adalah gimana ya? Nah, nih Fasya, ini pintu nggak bisa dibuka. Jadi pada saat di sini masih banyak kehidupan, masih ada kehidupan di tempat tinggal ini tidak boleh dibuka selain yang punya. Ruangan ini? Ya, ini. Jadi pasangan suami istri itu menempati ini dan dia melakukan sesuatu di dalam sini, Fasya. Oh, oke. Terus kan Anda mungkin boleh ditanya lagi, apalagi hal yang diketahui oleh sosok nenek-nenek ini tentang pesugihan yang terjadi di tempat ini. Apakah memang benar pesugihan yang terjadi itu dengan sosok kera? Terus perjanjiannya seperti apa? Tumbalnya siapa saja? Dia tidak mau menjawab, kata dia adalah kamu nanti akan tahu, kamu mesti jalan ke sana, gitu. Nah, sosoknya itu ada di belakang bangunan ini, Fasya. Sosoknya itu tuh maksudnya sosok apa? Sosok yang apa ya? Ada hubungannya dengan pesugihan di tempat ini, Fasya. Ayo, Kalau gitu kita ke belakang. Ya. Permisi, assalamualaikum. Wow, oke. Kenapa kan Anda? Budi, Fasya. Ya. Tuh ada sosok. Kan Anda? Aduh. Kan Anda? Kan Anda? Sini. Hei. Kamu ngapain ikutan? Hah? Fasya. Ya. Budi, di belakang kamu ada sosok wanita sedang melayang dengan pakaian bukan pakaian putih, kayak penuh bercak kayak bekas sobekan. Jadi kulitnya dia itu ngelupas semua dan menimbulkan bau amis. Dan di depan saya ini adalah ada sosok yang dibungkus dengan kain putih. Sosok yang dibungkus kain putih ini, Fasya, dengan muka yang hitam, bahkan mata itu tidak ada bola matanya. Dia kayak seakan-akan kayak melotot ke kita. Kalau di sini kebanyakan sih laki-laki dibungkus kain sama perempuan bergaun merah berambut panjang. Dia bilang, kamu mengganggu kami saja, katanya. Kamu. Dua makhluk itu semakin terlihat nggak nyaman, mereka semakin marah sama kita. Jangan macam-macam kalian berdua. Saya nggak mengganggu kalian. Jadi sosok ini, Fasya. Ini kepalanya, Fasya. Aduh, kan Anda, aduh. Diam kamu. Jadi ini yang saya pegang adalah Ujungnya ya. ujung iketannya. Ini kepalanya dengan dia mendelik. Awas, diludahin kamu nanti. Aduh, awas. Diam. Karena ini ludahnya Kamu jaga dia bahaya. aja, Budi. Kamu jaga dia aja. Itu sosok wanita itu. Dia pengen apa kamu? Kananda mungkin boleh ditanya ke sosok Kamu nggak bisa komunikasi. Balik sama Kananda dulu. Balik sana. Ayo, sini. Hai, mau apa kamu? Mungkin boleh ditanya Kananda ke sosok ini apakah ada hubungannya dengan misi yang kita cari untuk datang ke tempat ini, yaitu pesugihan. Dia tidak mengetahui soal pesugihan, Fasya. Tapi dia bilang, Allah, Mas Muhammad. Bunyi. Itu apa ya, lemparannya atau ada benda Sosok yang jatuh? itu, sosok. Jadi di belakang kita ini, tunggu. Jadi di belakang kita ini adalah kebun pohon pisang dan apa ya bahasanya mitos yang ada di sini bahwa kebun pisang ini penuh dengan makhluk yang dibungkus dengan kain putih. Nah sosok ini, balik lagi sosok ini adalah yang mengetahui soal tumbal. Oh, Jadi sosok ini tahu ya? iya.
Dia sosok ini mengetahui soal tumbal Hah? yang dijadikan tumbal pada saat ini masih berjalan, Mas ya. Oke, boleh langsung ditanya aja kan Anda, ada berapa tumbal di tempat ini yang akhirnya dilakukan untuk pesugihan itu? Dia bilang ada 2 pegawai yang dijadikan tumbal pada saat di sini, Mas ya. Mampukah kami mengungkap cerita mitos akan karyawan yang jadi korban akibat pesugihan? Serta dapatkah kami berkomunikasi dengan sosok kera pesugihan penguasa pabrik? Ini kencang sekali. Kananda! Den! Kananda! Hai, sini. Aduh, ini berdebu banget lagi tempatnya. Awas, Kananda, aduh. Awas, jangan. awas saya pegang buntut ya, awas. Ini kencang sekali. Kananda! Den! Kananda! Hai, sini. Aduh, ini berdebu banget lagi tempatnya. Awas, Kananda, aduh. Awas, jangan. awas saya pegang buntut ya, awas. Kuatnya isu aktivitas pesugihan di lokasi pabrik membuat warga yakin bahwa terjadinya peristiwa tragis yang menelan korban sejumlah karyawan terjadi akibat gangguan dari sosok astral tersebut. Bahkan tewasnya sang pemilik pabrik juga turut dikaitkan dengan sosok pesugihan yang dinilai marah karena tak ada lagi korban yang bisa ditumbalkan akibat pabrik yang tak lagi aktif. Duh. Dia bilang ada 2 pegawai yang dijadikan tumbal pada saat di sini, Mas ya. Tapi bukan via makanan, melainkan pada saat ini apa ya? Ini saya nggak tahu ini bekas pembuatan apa. Tapi ada salah satu makhluk yang mencelakai si pegawai yang ada di sini, Mas ya. Oh. Kenapa kan Anda? Di mana sih tempatnya? Kamu tahu nggak? Hah? Sebelah sana. Oh. Apaan itu? Yuk. Di sana katanya. Hati-hati Kak Rudi. Nah, tadi suaranya dari mana? Ini. Dia pada saat dia menunjuk, ada bunyi sesuatu yang Dilemparkan ya? Iya benar, aku juga yang ngedenger. Oh, Muhammad. Kenapa kan Anda? Banyak sekali monyet-monyet kecil-kecil sedang main di atas atap ini. Bahkan sana. Hei, itu apa? Kenapa kan Anda? Aduh. Ada sosok tinggi, gede, dengan gigi yang sangat tajam, tapi tidak ada bulunya, melainkan tubuh yang biasa sekali, tubuh yang biasa, tingginya melebihi batang pohon ini, Mas ya. Nah, pada saat kita menjelaskan sosok monyet di bawah itu, dia muncul di bawah, tiba-tiba muncul di bawah, dia langsung naik ke atas. Disangka saya, ini makhluk adalah tuan-tuannya nih monyet dari kita temui. Tapi ini bukan. Dia ini bilang, saya dulunya yang suka menyebabkan kecelakaan di bawah di depan bangunan Di jalanan depan bangunan ini? Iya. Nah, padahal di awal saya nggak menemukan sosok yang anggapan saya adalah emang itu kecelakaan manusia ya, full kecelakaan manusia. Tapi kenyataannya sosok ini bilang, saya pernah melakukan hal yang membuat kecelakaan di depan dan sampai meninggal pada saat itu. Astagfirullah. Apaan itu? Awas, dia udah mulai ini dia.
Dia bilang, dia pesan sama saya, kamu jangan mengusik monyet-monyet yang di bawah itu katanya. Kenapa emangnya? Kenapa? Dia bilang, nanti kamu akan menjadikan tumbalnya dia kalau kamu sampai mengusik itu monyet-monyet yang di bawah itu. Malah jadi tumbal. Iya. Oke, mungkin balik lagi ke sosok ini ya kan Anda. Kenapa dia suka bikin kecelakaan di jalanan depan ini kan Anda? Dia haus. Haus Haus? akan yang bau-bau amis, Mas ya. Oh, berarti memang dia suka dengan adanya darah. Ya. Astagfirullahaladzim. Oke. Terus kenapa dia tempatnya ada di bangunan ini kan Anda? Aduh. Dia ingin menempati bangunan ini aja, Pas ya. Karena emang dia sudah apa ya, nyaman di bangunan ini dan dia tidak mau dipindahkan kayak gitu, Pas ya. Oke. Tapi di segi lain, depan kita itu sosok wanita, Pas ya. Aduh. Nah, kalau yang saya tangkap hawanya dia itu adalah sosok yang negatif juga ya, Gudi ya. Oh. Pengganggu. Dia suka ganggu orang di depan rupanya. Sama seperti yang dia lakukan terhadap saya. Dia suka melambai-lambaikan tangan ke orang. Dan kemudian dia menjulurkan lidahnya. Kalau saya pribadi melihatnya ada sosok wanita bergaun putih ya. Persisnya di depan sini. Ya pada saat itu saya sedang pulang tengah malam. Dia berdiri di depan pagar itu. Mengganggunya dengan menakuti saya dengan menjulurkan tangan. Terus menjulurkan lidahnya. Lidahnya panjang sekali. Iya. Dia lidahnya itu keluar, lama-lama makin menjuntai ke bawah sampai ke jalanan lidahnya. Oh. Oke, tapi sebelumnya dia ini siapa Kak Rudi? Dia dari belakang sana. Dari pohon pisang. Kadang dia ada di jendela sebelah sana. Jendela ini. Astagfirullahaladzim. Kenapa kan Anda? Kadang dia turun ke bawah ke jalan raya dan dia di sana mengganggu orang-orang pengguna jalan yang ketakutan. Tapi apa alasan sosok ini untuk mengganggu warga sekitar, Kak Rudi? Sama. Dia sama seperti si hitam besar itu. Dia mau darah. Iya. Balik lagi ke misi awal, misi utama kita. Apakah kedua sosok ini ada hubungannya dengan pesugihan atau hanya tahu tentang pesugihan yang terjadi di tempat ini? Kalau yang saya tangkap ya, dengan sempat komunikasi juga, bahwa dia mengetahui tapi tidak mau tahu. Oh, tidak ingin ikut campur. Betul banget. Dan dia hanya pesan ke kita, kamu jangan mengusik monyet-monyet itu. Kalau sampai mengusik, kamu akan dijadikan tumbal bagi dia. Di mana sih? Di mana tempatnya? Hah? Di bawah. Yang tadi saya lihat monyet-monyet itu. Hah? Coba. Aduh, pelan-pelan kan Anda. Udah makin banyak. Sosok keraknya Iya. kan Anda. Kecil-kecil dan banyak sekali, Fas ya. Tapi sosok ini beda dengan monyet yang biasa kita temui. Dengan sosok yang mukanya sama hewan itu. Iya. Tapi ini monyet yang dengan kuping yang sangat panjang. Kuku semua panjang, gigi semua panjang. Bahkan hidungnya itu bisa kita bilang hanya satu lubang di sini. Itu posisinya ya kerak lagi kayak bergelantungan Mas di rumah depan sama di pagar. Sini. Awas kan Anda, Saya mau awas. komunikasi sama saya satu, ayo. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillah. Ya. Satu sini, Om. Bawah. Hati-hati kan Anda. Aduh. Diam, situ, diam. Kamu jaga situ, Gudi. Den, sebentar Den.
Awas, perasaan saya nggak enak. Iya. Kamu tahan situ. Saya ingin mengetahui soal pesugihan itu. Apakah kamu yang menjadikan jenazah yang ditemukan di sini dengan luka yang sangat banyak? Allah Basri Muhammad Rasul Muhammad. 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 Dengan luka yang sangat banyak. Dia bilang, ya katanya. Jadi yang punya tempat, yang punya ini, bangunan ini sempat ditemukan meninggal dengan banyak luka, luka kayak kuku. Oh, seperti cakaran. Ya, Ya, pemiliknya meninggal di kamar mandi. Dia ada luka cakaran. mana kamu? Saya di jalan. Dia lompat. Oh, ke atas ini. Hah? Tunggu. Mau mana dia, Kananda? Kemana kamu? Kemana? Tunggu. Kenapa, Kananda? Ini kok ada itu ya? Ada kulit pisang. Oh iya bener. Kulit pisang loh ini. Ini ada lagi. Ada banyak. Coba bawa sini, Rudi. Coba saya coba cek apa ada hubungannya sama monyet-monyet yang tadi. Ya. Kenapa ada kulit pisang di sini? Kalau yang saya tangkap ada suatu tempat yang dimana ini sebagai apa ya? Tempat yang dianggap dia itu paling kuat, dan monyet-monyet ini kebanyakan menempati tempat itu, Mas ya. Kayak semacam minta perlindungan. Iya. Coba. Di mana? Dia masuk ke dalam. Hati-hati. Hati-hati. Tadi Kananda. Tadi Kak Rudi. Oh. Awas! Apa itu? Kenapa Kananda? Awas! Kenapa Kananda, Kak Rudi? Ada sosok. Gini, awan. Auzubillah. Asyik. Tiba-tiba muncul sosok seperti kera bentuknya. Sini Dia kamu. menyerang. Hei. Begitu dia datang itu ada angin kencang sekali. Kananda! Den! Kananda! Sini. Aduh, ini berdebu banget lagi tempatnya. Awas. Kananda! Aduh. Awas, jangan. Awas, saya pegang buntutnya, awas. Pisang. Tim, tolong cariin pisang, tim. Coba cari di pohon-pohon pisang, ada nggak? Ini kan ada. Bentar, Night Vision. Tim, tolong matikan lampu. Dan sekarang pemirsa, Kananda sepertinya sedang mencoba menarik sosok itu untuk keluar dan berkomunikasi dengan kita. Karena jujur, sampai sekarang kita belum mendapatkan informasi secara detail tentang pesugihan yang terjadi di tempat ini. Nyalakan lampunya. Tim, tolong nyalakan lampu. Asal
Salam. Ya, Faza. Di lubang ini ada sosok makhluk yang tinggi banget, bahkan panjang, dengan dia mempunyai buntut, gigi yang sangat tajam. Kalau mukanya itu muka kayak monyet. Teman saya masuk ke dalam, gede kayak Hanoman lah, bermahkota orang. Tadi saya sempat mengambil buntutnya di ke dalam sana untuk ke sini. Ternyata dia masuk ke dalam lagi. Nah, ini sosoknya. Ada di sini kepalanya. Seperti apa? Udi juga melihat ini ya. Dia kelihatan kepala aja saat ini. Iya, Di luar lubang ini. Ini kepalanya besar sekali. betul. Gini aja, kita coba bicara baik-baik aja. Iya. Jangan ada yang perkelahian. Iya. Coba bantu saya, Udi. Dia tinggi sekali. Dia lebih tinggi daripada bangunan ini, betul. Dia tadi bicara seperti ini pada saya. Kalau mau tahu, cari sendiri. Cari sumur. Lalu mampukah kami mengungkap sepenuhnya cerita mitos serta kisah mistis yang beredar di masyarakat sekitar? Emang di sini ada sumur? Sumur. Kayaknya ada deh. Allah mas, tapi di sana. Saya coba ke sana. Oh, ini yang dimaksud. Iya. Besar sekali. Muncul sosok. Ada kepala muncul. Bawa ke atas, Udi. Kepala ular. Tarik, Den. Sekali. Allahumma sholli. Kalau dia tadi- Awas. Assalamualaikum. Di depan kita ini ada sesosok ular hitam dan ada sisik seperti hijau toska di antara sisik-sisik hitam. Dia yang paling kuat di sini. Paling kuat. Terus apa hubungannya dia dengan pesugihan, Kak Rudi? Seorang manusia yang ingin kaya raya. Dia datang menemui ular ini. Dan akhirnya membuat perjanjian. Hati-hati, Kak Rudi. Tolong Kananda. Awas, hati-hati. Hati-hati. Naik. Dia dan keluarganya harus memberikan sesuatu kepada ular ini. Tumbal manusia setiap beberapa waktu sekali. Dan tumbal itu memang betul-betul harus diserahkan tepat waktu, atau dia dan keluarganya menjadi tumbal selanjutnya. Jadi pada saat itu si pemilik tempat ini sudah tidak bisa menyediakan tumbal lagi dan dia yang menjadikan. Oh, akhirnya
si pemiliklah yang menjadi tumbal sendiri Betul. atas pesugihan yang dia lakukan. Betul banget. Oke, terus sosok kera yang tadi kita temui itu siapa? Bawahannya dia kah atau? Ya, sosok monyet-monyet itu adalah bawahannya nih makhluk siluman ini, Tasya. Terus kalau memang pesugihannya sudah tidak dilakukan, kenapa masih ada sosoknya di tempat ini? Jadi sebenarnya perjanjian itu adalah dukun sama si pelaku. Nah, ini adalah yang diminta dukun itu untuk tetap di sini, Tasya. Beserta monyet-monyet yang Ya, tadi kita temui itu. Betul. Ayo sini, Budi. Lebih baik kamu sini. Hati-hati Kak Rudi. Aduh. Kayaknya kita lanjut ngobrolnya di depan atau di tempat yang lebih Aman ya? aman aja ya. Oke, Di sini siap. aku takut kenapa-napa lagi. Ya, ya. Yaudah, yuk. Aduh, permisi. Assalamualaikum. Oke, Kak Rudi, Kak Nanda, Siap. aku sudah mendapatkan jawabannya dari penelusuran malam hari ini bahwasanya memang benar ya. Pernah terjadi pesugihan di tempat ini yang bahkan mengakibatkan 3 tumbal beserta 1 sang orang yang melakukan pesugihan tersebut ya. Akhirnya dia meninggal dikarenakan tumbal yang tidak dia sediakan, serta memang mungkin itu konsekuensi yang sudah dihadapi oleh dia ya. Untuk sosok lainnya pun ternyata memang benar adanya ada sosok yang suka membuat kecelakaan di tempat ini, serta banyak sosok lainnya yang suka mengganggu di tempat ini. Mungkin selanjutnya Kak Rudi, Kak Nanda, apakah kalian memiliki tempat rekomendasi untuk melakukan uji berani? Yang tadi kita menemukan sosok tuannya monyet-monyet itu ya? Iya. Oh, oke, kalau gitu kita jemput sahabat uji berani kita sekarang ya. Siap. Yuk. Oke, kita sudah sampai area uji berani pada malam hari ini. Sebelumnya boleh perkenalkan namanya siapa? Nama saya Lina, Kak. Oke, Kalina, tugasnya malam hari ini adalah untuk mengeksplor serta menceritakan apa yang Kak Lina rasakan serta lihat ya. Iya. Sebelumnya, saya mau minta tolong sama Kak Lina untuk jangan buka penutup mata sampai waktu yang telah ditentukan. Dan boleh minta tangannya, Kak? Ya, Tangan boleh. sebelah sini. Itu ada lilin untuk satu-satunya penerangan Kak Lina pada saat mengeksplor ruangan ini. Sekali lagi saya mau tanya sama Kak Lina, apakah yakin untuk ikut uji berani pada malam hari ini? Yakin. Baik, tim, matikan lampunya. Oke, Kak Rudi, Kak Nanda, sekarang sahabat uji berani kita sudah membuka penutup matanya ya. Tiba-tiba dingin ya Allah. Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Apa itu ya Allah? Ya Allah, astagfirullahaladzim. 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 Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Kalian berdiri ya Allah. Putih, astagfirullah. Tolong, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Ada yang nangis lagi, astagfirullah.
Astagfirullahaladzim. Ya Kalina. Oke Kalina, boleh berdiri. Tenangin dulu. Oke Kalina, sebelumnya saya ingin memberikan apresiasi yang sangat besar buat Kalina karena udah mau ikut uji berani. Cuma tadi ada gangguan apa aja yang Kalina rasain selama uji berani? Saya ke sini ke depan, terus merasakan dingin, panas, dingin. Terus di sini nih di ruangan ini ada yang berjubah putih berdiri, terus nangis kenceng banget nangisnya. Akhirnya memutuskan untuk tidak melanjutkan lagi uji berani ya. Oke, sekali lagi Kalina, saya dan tim ingin memberikan apresiasi yang sangat besar buat Kalina karena udah mengikuti uji berani. Oke, kita tenangin sambil jalan ya, Kananda, Kak Rudi. Kalina. Oke, Kak Rudi, Kananda, Siap. sudah cukup penelusuran malam hari ini karena lagi-lagi kita sudah mendapatkan jawaban di tempat ini bahwasanya memang benar adanya pesugihan itu terjadi di tempat ini ya, yang dilakukan oleh sang pemilik dan menumbalkan 3 orang. Bahkan sampai sang pemiliknya pun ikut menjadi tumbal dikarenakan tidak ada lagi tumbal atau korban yang akan dia tumbali ya. Untuk sosok-sosoknya pun ada di tempat ini yang memang mengganggu, dan untuk sosok-sosoknya pun ternyata memang ada di tempat ini yang mengganggu. Oke pemirsa, ikuti terus penelusuran kita ke tempat-tempat yang penuh dengan cerita mistis, mitos, serta bikin kamu deg-degan hanya di GTV.